Golongan kedelapan, wa firqatun ukhra minhum, ya, adanu anil manhajil wajib fil wa'az wa hum ya wa'az. Masih sama seperti kemarin, ahli retorika, ahli kalam yang pandai bersilat lidah untuk menasihati orang, untuk menjadi motivator, untuk menjadi minan nasihin. Ahlu hadaz zaman, yang mana ini banyak, wahum wa'ad ahli hadaz zaman, banyak di zamannya atau di eranya Imam Al-Ghazali, ya. Illa man asamahullah tabaraka wa ta'ala, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah. Ya, artinya memang bukan seluruhnya demikian. Bukan seluruhnya adalah orang yang tertipu dengan ilmunya, tapi ada yang dijaga oleh Allah sehingga mereka terselamatkan dari talbis, dari tipuan-tipuan semacam ini. Fashtaghalu bitomat, ya, mereka menyibukkan diri dengan apa? Tomat, jualan tomat. Hah? Apa? Faida jatit tomatul kubro, apa? Ya, kalau di surah ya yaumul qiyamah atau sesuatu yang besar. Tomat nggak ada manisnya. Tomat di beberapa tafsir dimaknai sebagai suatu yang dilihat orang karena saking besarnya, saking hebatnya, gitu ya. Dan bisa jadi tomat di sini kehebatan itu bersumber dari ilmu. Hebat itu sesuatu yang besar itu bersumber dari ilmu. Wasyatah sama ya. Wa talfiq kalimat kharijah an qanuni syar'i wal adl talaban lil i'rab. Syatah ini bisa berarti istarsala, ya, kalimatnya itu mursal, tidak sesuai dengan qanun, tidak sesuai dengan syariat, alias orang ini ingin membuat sesuatu yang besar, sesuatu yang ajaib, yang aneh, yang asing, gitu ya. Tapi dia keluar dari batas syarak, keluar dari batas-batas syariat. Kharijah an qanuni syar'i wal adl, ya. Talaban lil ighrab, demi mencapai suatu hal yang unik, gitu ya. Ighrab kan ya gharib. Gharib itu kan aneh. Ya, unik di sini bisa tadi ya, dari kalamnya, dari nasihatnya, atau penampilannya, apapun. Wa ta'ifa ishtaghalu bi tiyaratil an-nakat, ya. Wa ini ta apa nun nih? Ya. Ta ya, tasji' ya. Tasji'ul alfat wa talfiqiha. Ya. Ishtaghalu bi tiyaratin nakat wa tasji'il alfat wa talfiqiha. Tadi ya talfiq sudah dibahas di atas apa nih? Syatah wa talfiq. Talfiq itu kan kalau dalam ranah usul fikih maknanya adalah menggabungkan dua hal, ya. Dhammu syai' ila ghairihi, ila akhar. Ya, seperti talfiqnya antar madhab. Orang yang ingin menggabungkan dua madhab, gitu ya, disebut talfiq. Tapi talfiq pun masih masih dalam kontroversi, karena memang talfiq bukanlah pembahasan mutaqaddimin, tapi dia talfiq itu masuk ke pembahasan ahli usul yang mutaakhirin. Maka ulama-ulama dulu seperti Imam Syafi'i yang menggagas awal usul fiqih dari kitab Ar-Risalah itu nggak membahas masalah talfiq. Ulama-ulama usul fiqih setelah beliau pun seperti Al-Ghazali juga dalam Al-Mustashraf tidak membahas talfiq, ya. Karena talfiq ini bisa dibilang sesuatu yang baru dalam usul fikih. Yang telah baca sendiri di kitab-kitab usul fikih. Taib, ya, memadukan kalimat-kalimat yang keluar dari, jadi ada kalanya kalimat itu benar, ada kalanya kalimat itu mursal. Ya, mursal ini bukan artinya hadis mursal, ya. Kalau hadis mursal apa artinya? Yang kelas 4, coba. Yang disandarkan dari tabi'in langsung ke Nabi. Dari tabi'in langsung ke Nabi. Artinya siapa yang hilang di situ? Sahabat, ya. Hadis mursal, riwayat tabi'in anin Nabi, gampangnya begitu. Padahal ya nggak bisa. Riwayat tabi'in dari Nabi itu nggak bisa. Harus lewat sahabat.
Nah, syatah ya mursal. Kalamnya itu tidak terkendali ibaratnya gitu ya. Mursal kan artinya lepas. Kayak misalkan apa? Ya dari kata apa? Rasul juga kan rasul itu diutus dilepas. Wa aktsaru ya hammihim fil asja wal istishhad bil ash'ar al wisal wal firaq. Ini ya mereka ingin apa? Terlihat gitu ya dengan syair-syair yang ada kalanya bermakna wisal atau firaq. Ini saya kurang paham wisal dan firaq ini apakah menjadi satu makna atau ya intinya begitu. Intinya adalah orang ini membuat syair-syair yang sifatnya adalah wisal dan firaq. Allah alam, saya belum memahami maksudnya apa. Wa gharaduhum ayaktsura fi majlisihim atau fi majlisihim at-tawajud. Ya. Dalam majlisnya mereka menginginkan orang-orang yang berkumpul itu apa? Saling mengenal, saling menemukan ya tawajud. Atau wazaqah, zaqah atau zaqat ya jamaknya semacam apa ya? Ya kalau di kamus artinya ya apa? Jeritan gitu ya. Jeritan seperti suara ayam di pagi hari itu ya yang melengking seperti itu. Nah, ini entah dimaknai jeritan dalam artian ya orang bergemuruh karena apa? Takjub kepada orang itu ya, walau ala aghradin fasidah. Meskipun ini tujuannya tidak baik. Jadi ibarat kata meskipun sekiranya motivasi itu tujuannya mengumpulkan orang banyak, tapi di dalam mereka apa entah jerit, entah histeris, entah apapun makna itu ya artinya orang-orang terperangah dengan kehadiran sosok ya wu'ad atau penasehat ini. Wa haula syayatinul insi, mereka adalah setan-setan berupa atau berbentuk manusia ya dhallu wa adhallu, karena masuknya adalah hal-hal yang mustarsil, yang hal-hal yang di luar kaidah-kaidah, maka bisa jadi mereka membuat kaidah baru atau membuat motivasi-motivasi baru. Kita nggak sebut semuanya ya, tapi ada beberapa ya majelis motivasi gitu ya, mengumpulkan orang ya, di dalamnya dikasih kata-kata semangat, yaitu agar orang pertama semangat. Dikasih kata-kata sedih juga demikian, sehingga orang-orang pada nangis satu ruangan. Gitu ya. Saya mungkin ya ini hal yang sudah tidak asing kalau antum pernah tahu beberapa tahun belakangan ada demikian ya, membuat orang satu ruangan nangis ya atau apa. Nah, ini jika itu berasal dari kebohongan, maka hum dhallu wa adhallu, mereka sesat sekaligus menyesatkan orang lain. Fa innal awwalin illam yuslihu anfusahum faqad aslahu ghairahum. Kalau mereka tidak bisa membenahi diri, mereka setidaknya minimal itu membenahi orang lain, orang-orang dulu, al-awwalin. Wa sahhahu kalamahum ya wa wadhahum. Mereka tentu ya memperbaiki atau memperindah kalam-kalamnya dan nasihat-nasihatnya, bukan dengan cara membuat hal-hal baru. Wa amma haula, tapi golongan ini ya wa amma haula fa innahum yasudduna 'anis sabil, mereka justru yang menutupi jalan kepada Allah. Ya, mereka dengan motivasi-motivasi ini justru malah menghalangi orang dari mendekat kepada Allah. Itu ya. Wa yajruna al-khalqa ila al-ghurur billah, membuat orang tertipu semuanya. Bilafdir roja, dengan kata-kata pengharapan. Kemarin sudah kita bahas roja ya. Fayaziduhum kalamuhum ya, fayaziduhum ya kalamuhum, kata-kata mereka justru malah menambah jur'atan alal ma'asi ya, tasji, malah menambah semangat untuk membuat maksiat ya, walayatubillah. Warubba fid dunya, dan semakin cinta kepada dunia, la siyama idza kana wa'id
Mutazayyinan bisiyab wal khail. Nah, apalagi kalau si motivatornya ini adalah orang yang necis dengan pakaiannya yang gemilang, dengan pakaian kebesarannya. Wal khail di sini artinya apa ya, kuda gitu ya, tapi mungkin zaman sekarang ya mobilnya, ya dengan kendaraannya, dengan apa ajudan yang banyak. Wal maraqib sama ya, tumpangan-tumpangannya. Wa yaqnutuhum fi rahmatillahi taala. Mereka malah makin membuat orang lain apa? Semakin putus asa. Orang-orang miskin, orang-orang yang hadir justru malah melihat ya makin putus asa. Gitu ya. Ini salah satu ketertipuan dari orang-orang tersebut.